kita membaca dulu salah satu ayat pendek yaitu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Ya, bagaimana? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, bagus. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Ya, untuk pembelajaran kemarin masih ingat? Masih. Tentang apa? Tentang kejujuran. Ya, tentang kejujuran. Ya. Masih ingat kejujuran itu apa? Masih. Siapa yang bisa mengulangi jujur itu apa? Jujur. Kalau kita jujur disayang teman. Ya, itu adalah manfaat daripada perilaku jujur. Kalau kita jujur disayang teman. Jujur adalah berkata sesuai dengan berbuat kita. Ya, hari ini temanya kita belajar tentang makna perilaku amanah. Ada nggak kaitan perilaku amanah dengan jujur? Ada. Yo, jadi antara amanah dengan jujur itu saling berkaitan. Orang yang amanah pasti dia itu selalu jujur. Untuk tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, anak-anak mengerti apa itu amanah. Kemudian kita selalu berperilaku amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dilaksanakan? Bisa. Ya, untuk memperjelas materinya, Ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang makna perilaku amanah. Ya, untuk mendengarkan, memperhatikan, coba kalian keluarkan bukunya untuk mencatat Amanah artinya hal-hal terpercaya yang atau dianggap dapat penting. dipercaya. Amanah juga berarti pesan Sambil yang melihat, diberikan sambil dapat mencatat disampaikan apa kepada orang yang yang dianggap berhak. penting ya. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kita setuju dengan pernyataan ini, maka mulai saat ini kita harus berlatih untuk menjaga amanah. Dalam Islam, perilaku atau sifat amanah dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama, amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya, ketika kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Serta yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan hidup, dan kebahagiaan hidup bagi diri sendiri. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan sebagai berikut. Pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, mampu menjaga rahasia dengan baik. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Serta yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Hikmah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, orang yang bersikap amanah dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua,
mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Serta yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Nonton videonya? Sudah. Sudah mengerti? Sudah paham? Ya, jadi apa itu perilaku amanah? Siapa yang bisa jawab? Perilaku amanah Adalah apa tadi? Berdasarkan videonya. dapat dipercaya. Ya, perilaku yang dapat dipercaya. Percaya. Contohnya apa, Hasbi? Contohnya perilaku amanah itu apa? Seperti apa contohnya? Seperti kalau ibu menyuruh Hasbi, tolong ini kamu simpan. Berarti Hasbi harus menyimpannya dengan baik, tidak dihilangkan, tidak dirusakkan, harus disimpan dengan baik. Itu namanya amanah, dapat dipercaya. Nah, sekarang ibu minta kita akan mendiskusikan tentang perilaku amanah. Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu yang wanita, kelompok dua yang laki-laki. Sekarang kalian mendiskusikan tentang perilaku amanah. Kemudian kalian mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok dua. Begitu pula dengan kelompok dua, mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok satu. Bisa? Baiklah, ibu akan memberi waktu kalian selama 5 menit untuk mencatat pertanyaan-pertanyaannya. Silakan dimulai. Ya, waktu 5 menit sudah berlalu. Sudah siap? Sudah siap pertanyaannya? Kalau memang sudah siap pertanyaannya, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita jeda dulu dengan tepuk belajar. Ya, bisa? Ya. Tepuk belajar. Baca doa. Lihat-lihat. Dengar-dengar. Masuk akal. Pintar. Ya, mana suaranya? Mana semangatnya? Ya, baiklah anak-anak. Kelompok satu sudah siap pertanyaannya? Ya, kelompok dua sudah siap pertanyaannya? Ya, kalau begitu kita berikan dulu kesempatan ini kepada kelompok satu. Kelompok satu siapa yang ingin bertanya duluan? Ya. Apa itu amanah? Ya, apa itu amanah? Kelompok dua. Ya. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi kelompok satu? Saya. Ya. Bicara dulu. Amanah dibagi 3, coba sebutkan. Ya, amanah dibagi 3, coba sebutkan. Ayo Wijaya. Ya. Amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, amanah kepada diri sendiri. Ya, jadi amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, kemudian amanah kepada diri sendiri. Ya, tepuk tangan. Kelompok satu siapa lagi? Ya, Irsa. Sebutkan contoh amanah kepada Allah. Ya, sebutkan contoh amanah kepada Allah. Kelompok dua. Ya. Yaitu menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan berbuat baik. Ya, jadi menjalankan perintah Allah. Berarti dia itu sudah amanah. Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, menyalurkan zakat dan berbuat baik. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi kelompok satu yang ingin bertanya? Andra. Sebutkan contoh amanah terhadap sesama manusia. Contoh amanah terhadap sesama manusia. Siapa yang siap? Ya. Menyampaikan pesan kepada orang yang berhak. Ya, jadi itu adalah contoh amanah terhadap sesama manusia. Tepuk tangan. Masih ada? Masih ada pertanyaan kelompok satu? Sudah tidak ada? Baiklah, sekarang kita putar lagi kepada kelompok dua.
mendapat simpati dari orang lain. Apa lagi? Ya, dipercaya orang lain. Siapa Saya. lagi? Ya, Hidupnya sukses. pasti hidupnya Sukses. sukses. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2 siapa lagi? Siapa? Saya, Bu. Ya, Hasbiallah. Coba sebutkan contoh amanah terhadap kepada diri sendiri. Ya, contoh amanah terhadap diri sendiri. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Andra. Menjaga kesehatan agar bisa beribadah. Ya, berarti dia tuh amanah diberikan oleh Allah kesehatan. Dia jaga tangannya, kakinya, matanya, semua anggotanya dia jaga demi menjalankan perintah Allah. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Yo, Jaya. Wijaya apa pertanyaannya? Sebutkan contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebutkan contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Saya. satu, ya, Mijanur. Menjaga titipan dengan baik. Ya, menjaga titipan dengan baik. Siapa lagi? Tidak menyalahgunakan jabatan. Ya, tidak menyalahgunakan jabatan. Siapa lagi? Ya, Menjaga rahasia. menjaga rahasia. Contohnya begini. Nah, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nah, itu namanya menjaga rahasia. Nanti kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Itu namanya menjaga rahasia. Rahasia. Ya, tepuk tangan. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Hah? Saya tidak ada lagi. Sudah tidak ada? Sudah mengerti? Nah, jadi kita harus berperilaku amanah. Perilaku yang dapat dipercaya oleh orang lain. Perilaku yang dipercaya oleh Allah itu apa? Manusia diciptakan itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Manusia itu tugasnya beribadah kepada Allah. Sebagai manusia yang amanah, yang bertanggung jawab, berarti dia selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian amanah kepada sesama manusia. Barang titipan teman disuruh jaga rahasia, ya kita harus melaksanakannya seperti itu. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Allah menciptakan manusia itu secara utuh. Kita fisik kita sehat, panca indera kita sehat. Kita harus menjaganya dengan baik-baik. Jangan salah gunakan. Seperti minum narkoba. Itu kan salah gunakan. Jiwa yang sehat menjadi sakit. Naik motor kencang-kencang. Akhirnya jatuh, kakinya patah. Nah, itu namanya tidak menjaga amanah. Seperti itu. Jadi anak-anak, mari kita menjadi manusia yang baik, yang selalu berperilaku amanah. Bisa, Bima? Bisa berperilaku amanah? Bisa. Ya, bisa berperilaku amanah? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Nah, kalau saya kasih tugas nanti, bisa dikerjakan di rumah? Bisa. Kalau kalian mengerjakannya, berarti kalian sudah berperilaku amanah. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, anak-anak sudah ngerti semuanya? Sudah. Ya, siapa yang mau bertanya? Apa? Asbi. Mau bertanya apa? Atau ibu yang mau bertanya? Iya. Ya, sudah siap ditanya? Sudah. Ya, sambil ibu akan menilai. Sambil langsung ibu melakukan penilaian terhadap pertanyaan ini. Makanya kalian siap-siap. Sudah siap? Sudah. Ini langsung saya ambil nilainya. Mulai dari dia ini. Ya, ayat. Apa itu amanah? Amanah dapat dipercaya. Ya, amanah dapat dipercaya. Amanah kepada siapa saja? Amanah terhadap Allah. Ah, siapa lagi? Teman. Ya, amanah kepada siapa lagi?
Kepada siapa lagi? Hah? Ya, amanah kepada Allah, amanah kepada teman, amanah kepada diri sendiri. Kemudian manfaat amanah. Manfaat amanah tadi apa? Hidupnya sukses. Hidupnya Sukses. Apa lagi? Dipercaya oleh orang lain. Apa lagi, Fauzan? Orang yang amanah disebut orang yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian orang yang tidak amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Siap? Iya. Ya, jadi sudah paham semuanya? Sudah. Ya, jadi sebagai manusia kita harus berperilaku amanah kepada Allah yang pertama, yaitu menjalankan segala perintah Allah. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Kemudian amanah terhadap orang lain atau sesama manusia. Ini kenapa? Ini kenapa? Coba perhatian pada pembelajaran. Duduknya manis. Lipat tangan di atas meja. Coba semuanya lipat tangan di atas mejanya. Dengarkan baik-baik. Ya. Orang yang amanah itu orang yang selalu melakukan apa yang diperintahkan. Kalau Allah memerintahkan untuk sholat, ya sholat. Kalau guru memerintahkan agar kalian belajar dengan sungguh-sungguh, berarti kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu namanya amanah terhadap orang lain. Mengerti? Understand? Yes. Ya, jadi seperti itu. Kemudian nanti sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, nanti ada tugas. Kalian diberi tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah untuk mencatat apa saja kegiatannya di rumah. Mulai dari kalian bangun tidur, datang ke sekolah, pulang sekolah sampai tidur kembali. Bisa dilakukan? Bisa. Dengan waktu jam berapa kalian bangun, jam berapa kalian berangkat sekolah, apa saja yang dilakukan. Itu dicatat semuanya ya. Ya, dalam bentuk lembaran kerja. Nah, bisa dilakukan? Bisa. Kalau kalian bisa melakukannya, berarti kalian sudah aman. Ya, Fauzan ya. Ya, simpan ini ya, Fauzan. Bisa disimpan? Apa tadi amanah? Mengikuti perintah guru adalah salah satu contoh amanah terhadap siapa? Teman. Amanah terhadap teman atau amanah terhadap orang lain atau amanah terhadap sesama manusia. Ibu Labu ini masih manusia atau bukan? Kalian ini manusia atau bukan? Ya, kalian mengikuti apa yang saya perintahkan, itu namanya amanah terhadap sesama manusia. Jadi untuk memperkaya ilmu pengetahuan kalian, di perpustakaan kita banyak sekali buku-buku. Silakan isi waktunya dengan membaca buku. Kemudian yang punya televisi nonton berita. Kemudian yang punya HP ada di internet. Silakan dicari. Contoh amanah seperti apa?